Baik, teman-teman semuanya, ketemu lagi di pertemuan kita kali ini. Nah, baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen internal user ya. Nah, di pertemuan keempat ini kita bahas mengenai manajemen user, manajemen service, dan tool-tool lainnya akan membantu kita dalam manajemen jaringan penggunaan mikrotik nantinya. Nah, sebelumnya teman-teman sudah bahas ya bagaimana setting mikrotik basic config-nya ya. Nah, oke. Nah, teman-teman silahkan teman-teman login lagi ke routernya. Oke, silahkan teman-teman lagi ke routernya ya. Silahkan teman-teman lakukan basic config ke router teman-teman ya. Bagaimana cara menghubungkan routernya ke internet. Semoga teman-teman masih ingat. Oke, saya akses dulu routernya. Oke. Nah, ini berapa routernya? Nah, oke. Nah, sebelumnya teman-teman sudah belajar ya, kalau mikrotik itu dia ada default usernya ya. Nah, default usernya adalah admin ya. Jadi default user mikrotik itu adalah admin ya. Dulu teman-teman tahu bahwa passwordnya adalah kosong ya. Jadi user admin itu dia tanpa password ya teman-teman. Jadi user admin itu dia tanpa password gitu. Nah, teman-teman login, teman-teman nggak perlu pakai password ya. Oke. Nah, teman-teman login, teman-teman nggak perlu pakai password. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara manajemen user yang ada di router OS ini. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini saya sudah ada buat beberapa user ya. Saya disable lagi. Nah, jadi di mikrotik ini dia ada grup usernya. Nah, kalau kita bahas user yang ada di sini, dia usernya terbagi menjadi 3 grup secara defaultnya ya. Usernya terbagi menjadi 3 grup. Yang pertama ada grupnya di sini. Teman-teman cek, silahkan cek di sistem user, lalu grup ya. Sistem user grup ya. Nah, grup itu artinya usernya memiliki akses penuh. Jadi dia bisa melakukan apapun di router kita. Dia grupnya full. Nah, lalu ada grupnya read. Nah, read ini artinya usernya hanya bisa melihat-lihat saja. Bisa login ke router dan melihat beberapa config gitu ya. Nah, lihat config saja, tidak bisa melakukan konfigurasi gitu. Nah, lalu ada write. Nah, user ini bisa melakukan konfigurasi, tetapi dia tidak bisa melakukan permission pada user. Misalnya dia mengubah password user lain, membuat user baru, nah itu dia tidak bisa. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita cek menu user ya. Itu dia ada berapa user ya. Nah, contohnya di sini. Nah, contohnya di sini defaultnya ada user default ya, teman-teman. Jadi defaultnya ada user admin. Nah, kita akan membuat user baru. Contohnya seperti ini. Saya tambah ya. Nah, usernya adalah user full contohnya. Lalu grupnya full, passwordnya 1234. 1234 gitu ya. Lalu saya tambah lagi user read 1234. Lalu ada user write. Oke, saya akan tes user yang saya buat ini nih. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. User full itu dia memiliki hak akses penuh ya. User full itu dia memiliki akses penuh ke semua router. Ke router tersebut, jadi dia bisa melakukan config. Nah, gitu. Nah, kalau user read dia hanya bisa melihat dia saja gitu. Nah, sementara user write dia hanya bisa melakukan config router tapi tidak bisa mengubah password lain, menambah user gitu. Nah, di sini saya sudah login sebenarnya sebagai user full, makanya tadi saya bisa membuat user.
Nah, sekarang saya akan login menggunakan user read ya. Contohnya di sini. Nah, sini saya login menggunakan user read. Nah, oke, saya login. Nah, sini contohnya. Nah, di sini saya tidak bisa gitu. Saya mau nambah IP. Nah, nggak bisa ya. Nah, nggak bisa. Nah, lalu saya coba login menggunakan user right ya. User right. Nah, di sini saya bisa melakukan konfigurasi, mendisable interface. Nah, tapi saya tidak bisa manajemen user. Saya tidak bisa membuat user baru, mengganti password user lain, gitu. Tidak bisa, karena tidak ada permissionnya. Nah, lalu kapan kita membutuhkan user ini gitu? Nah, pertama user admin gitu ya. Nah, sebaiknya kita mengganti user admin ini passwordnya, atau kita lakukan disable user baru ini, user admin ini. Nah, kita bisa mendisable user admin ini dan membuat user baru yang grupnya full gitu ya. Kenapa kita mendisable user admin gitu? Nah, jadi semua orang tahu gitu ya, bahwa MikroTik ini default usernya admin. Nah, kalaupun kita ganti passwordnya, nanti orang-orang akan menebak gitu. Nah, kalau kita ganti username dan passwordnya sehingga lebih secure gitu. Nah, lalu ada user right. Nah, jadi user right ini gunanya untuk teknisi gitu. Nah, jadi user right ini digunakan untuk teknisi. Nah, dia memiliki akses untuk mengubah konfig router, tapi tidak bisa mengubah selainnya. Nah, user ini digunakan untuk nanti misalnya kita gunakan monitoring gitu. Kalau kita monitoring router kan kita nggak perlu permission untuk mengubah konfigurasi gitu. Nah, kita juga bisa mengamankan router kita gitu ya. Di sini kita bisa membuat permission bahwa misalnya user rate gitu. Kita batasi dia login di IP tertentu gitu. Nah, misalkan nih kita ada sebuah komputer khusus gitu untuk monitoring jaringan gitu. Nah, IP-nya contohnya 1.3 gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, misalkan nih IP IP-nya 1.3 gitu. Nah, misalkan nih nanti ada orang lain yang tahu gitu usernya, user rate dan passwordnya gitu ya. Tetapi dia login dari IP lain, maka tidak bisa login ke router karena user ini hanya bisa mengakses atau login ke router menggunakan IP 1.3 gitu. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa permission ini misalnya di user full gitu. Kita tentukan misalnya ini yang punya ini adalah adminnya. Kita bisa tentukan berapa IP komputer adminnya. Nah, seperti itu. Sama juga dengan user right gitu. Nah, misalkan kita nanti memberikan akun usernya per teknisi gitu. Nah, kita misalkan kita buat usernya berdasarkan nama gitu. Nah, nanti kita tentukan berapa IP komputernya kita buat di sini agar nanti lebih secure gitu ya. Nah, selain manajemen user, kita juga bisa melakukan manajemen service gitu ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan ya bahwa untuk login ke router itu ada banyak cara gitu. Nah, ada banyak cara manajemen service kemarin. Nah, kita bisa login ke router. Nah, kita bisa login ke router, ada caranya, ada telnet, ada serial, ada winbox, ada FTP gitu ya. Nah, ini ada banyak sekali cara untuk login ke router gitu ya. Sekarang kita tidak memerlukan service-service ini gitu. Misalkan kita ada banyak cara ya. Misalkan kita hanya login menggunakan winbox dan webfig gitu. Nah, sementara yang lain tidak kita perlukan. Nah, agar lebih aman kita matikan service-service yang itu gitu. Nah, kita manajemen service itu ada di menu IP service. Nah, ini contohnya. Nah, misalkan nih, saya nggak perlu login ke API gitu, saya matikan. Nah, saya juga nggak perlu akses FTP gitu. Nah, SSH-nya saya juga nggak perlu gitu. Nah, misalkan SSH-nya nggak perlu gitu. Nah, bisa kita matikan. Telnya juga bisa kita matikan. Atau kita juga bisa mengganti portnya gitu. Misalnya SSH-nya portnya 22. Kita ganti menjadi port lain gitu. Misalnya portnya 222. Nah, itu juga bisa gitu. Nah, itu tergantung kita. Apakah akan kita matikan atau kita ganti portnya. Nah, itu sesuai teman-teman nantinya mau seperti apa.
Nah, lalu juga ada caranya pakai webfig gitu. Sama, teman-teman bisa mengganti portnya dan menonaktifkannya. Nah, maka teman-teman juga bisa menentukan, misalnya nih, orang yang login Winbox itu harus login dari IP ini gitu. Kita juga bisa tentukan allow from-nya, sama kayak kita menentukan allow from di sistem user ya. Jadi di sini juga bisa gitu. Nah, seperti itu dia. Jadi kita hidupkan service-service yang kita perlukan gitu. Nah, kalau tidak kita perlukan, kita bisa matikan gitu. Misalnya agar nanti routernya lebih secure gitu. Nanti ada orang yang mencoba-coba akses masuk melalui SSH kan. Untuk mencegah yang tidak kita inginkan, nah, kita matikan servisnya. Nah, lalu kita juga bisa monitoring routernya gitu. Pertama ada tools yang namanya scheduler gitu ya. Ada tools yang namanya scheduler gitu. Scheduler ini adalah di menu sistem scheduler itu adalah penjadwalan. Nah, kita bisa melakukan penjadwalan tertentu ke routernya gitu ya. Nah, misalkan kita ingin routernya reboot setiap jam 6 pagi ya, itu contoh gitu. Kita ingin melakukan ini gitu, melakukan ini pada jam tertentu ya, itu bisa saja gitu. Itu kita membutuhkan tool scheduler namanya. Nah, contohnya ini saya buat gitu. Saya ingin menjadwalkan bahwa routernya reboot gitu. Nah, routernya reboot setiap jam 5 pagi gitu. Nah, intervalnya adalah setiap 1 hari gitu. Nah, perintah untuk reboot adalah seperti ini. Sistem reboot. Nah, lalu kita masukkan perintahnya di sini. Jadi nanti routernya setiap jam 5 pagi akan reboot gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini apa sistem schedule yang akan kita buat, yaitu tergantung kebutuhan. Nah, jadi dia bisa enable service. Nah, bisa yang lain gitu. Banyak hal yang bisa kita gunakan di sini gitu. Nah, lalu juga ada yang namanya logging. Logging ya. Log di sini. Nah, seperti ini. Nah, saya tadi lakukan perubahan ya. Nah, seperti ini. Nah, itu setiap kita lakukan perubahan, kita membuat config, itu tercatat di lognya. Nah, siapa saja yang login, siapa yang membuat config, nah, itu tercatat gitu di router gitu ya. Nah, contohnya ini, saya mau IP service, nah, seperti itu. Nah, secara default ya, sistem logging, sistem log, itu. Nah, nah, secara default ya, semua log yang ada di sini itu dia tersimpan di memori ya teman-teman. Nah, tadi sudah saya ubah, jadi saya kembalikan lagi. Jadi dia secara default itu semua lognya akan disimpan di memori gitu. Nah, misalkan nanti routernya restart atau mati mendadak apapun lah itu, maka lognya akan hilang. Nah, untuk manajemen log itu kita pergi ke menu sistem log, sistem logging. Nah, lalu ada beberapa action yang ada di sini. Nah, di sini artinya lognya disimpan ke file yang ada di router. Lalu ada echo akan ditampilkan di terminal. Nah, memori tadi sudah saya jelaskan disimpan di memori router. Lalu ada remote. Nah, di sini ada rule-nya. Nah, misalkan kita ingin mengganti. Nah, misalnya nih, rule-nya kita tambah, kita ganti ke disk ya, itu bisa saja gitu. Agar nanti misalnya nih, log-log yang ada di sini itu bukan disimpan di memori gitu, tapi disimpan di disk gitu. Nah, ini bisa kita ubah. Kita ubah ya, disk. Dan bisa juga kita tambah gitu. Kita tambah apa topik yang akan kita buat di log ini. Misalkan nih, event. Nah, saya simpan di memori gitu. Nah, bisa saja gitu. Nah, itu dia bagaimana teman-teman bisa melakukan manajemen log. Nah, bahkan teman-teman kalau ada server sendiri, teman-teman bisa mengirim log ini ke server syslog gitu. Nanti teman-teman bisa menginstal sebuah server yang khusus untuk menampung log gitu. Nah, bisa teman-teman di sini ada actionnya remote. Nah, tinggal teman-teman masukkan IP servernya gitu. Jadi gitu. Nah, lalu ada lagi tool namanya Netwatch. Nah, jadi tool Netwatch. Tool Netwatch. Nah, ini fungsinya adalah untuk monitoring sebuah IP gitu. Misalnya nanti teman-teman monitoring sebuah IP server gitu ya. Nah, teman-teman monitoring IP server. Nah, misalkan nih
kalau IP servernya down, nah apa aksinya? Lalu IP servernya up, apa aksinya gitu. Nah, misalnya nih, ketika servernya down, routernya direboot gitu. Ketika servernya up, routernya diapain ya? Terus teman-teman, terserah teman-teman nantinya mau buat seperti apa. Yang jelas nanti routernya akan melakukan ping, nah melakukan ping ke hostnya setiap interval gitu. Jadi dia setiap interval 1 menit di ping routernya, kalau routernya aktif, di ping hostnya, kalau router hostnya aktif, maka akan menjalankan script yang ada di app ini. Kalau hostnya down, maka akan menjalankan script yang ada di down ini. Nah, seperti itu penggunaan netwatch ya. Oke, nah ini saya pantau nih, ini statusnya up ya, karena router saya sudah terhubung ke internet, tetapi aksinya masih kosong gitu. Nah, teman-teman bisa isi aksi sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu ada lagi tools yang namanya traceroute ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan juga traceroute. Traceroute itu adalah sebuah tool untuk mengecek jalur yang dilewati oleh, kalau kita ingin mencapai tujuan. Kalau kita ingin mencapai tujuan, jalurnya yang mana yang kita lewati. Nah, kalau kita pakai terminal, tool traceroute 888. Nah, ini dia jalur yang dilewati kalau kita ingin mencapai tujuan. Oke. Nah, ini adalah gateway routernya ya, 14.1. Nah, traceroute ini juga bisa digunakan pakai GUI. Menunya di tool traceroute. Nah, 888 ya. Nah, seperti ini. Tinggal teman-teman pilih mau lewat GUI, mau lewat terminal juga bisa gitu, tergantung teman-teman. Nah, oke. Lalu ada lagi monitoring resource gitu. Sistem resource. Nah, di sini teman-teman bisa sistem resource ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek nih. Nah, dari router yang ini ya, itu RAM-nya adalah 128 mega. Nah, masih free sekitar 100 mega ya. Jadi teman-teman bisa tahu berapa penggunaan RAM-nya dan berapa RAM terpakai, berapa RAM yang lagi idle ya. Nah, RAM yang idle gitu. Lalu juga ada nih SPU load-nya. Nah, ini SPU load-nya adalah 3% gitu. Jadi teman-teman tahu berapa penggunaan SPU-nya. Dan penggunaan harddisknya juga. Nah, di sini harddisknya 128 mega. Yang kosong adalah atau tersisa sebanyak 95 mega gitu. Nah, seperti itu. Dan teman-teman juga bisa nih sistem resource, nah monitor SPU-nya. Nah, ini ya. SPU-nya ada 1 core gitu. Nah, ini contoh router yang saya pakai ini SPU-nya 1 core. Tuh. Kalau nanti teman-teman pakai router yang lebih bagus, ada yang SPU-nya 2 core, 4 core, 8 core. Nah, nanti bakal ketahuan SPU 0 sampai SPU 6-nya. Berapa load-nya gitu, berapa disk-nya gitu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, atau teman-teman juga bisa menambahkan di sini. Di atas ini teman-teman klik kanan. Nah, add SPU. Nah, add memory gitu ya. Nah, gitu. Nah, di sini SPU-nya terpakai 3%. Nah, memorinya yang kosong adalah 98%. Nah, dengan begini nanti teman-teman bisa memonitor penggunaan resource yang ada di routernya. Apakah nanti routernya kehabisan resource tuh. Nah, seperti itu. Nah, lalu teman-teman ya, tadi ya ada monitoring SPU ya. Nah, jadi sudah saya jelaskan ya. Nah, jadi itu tadi teman-teman. Nah, tadi kita ada namanya manajemen internal user ya. Jadi user di internalnya itu yang kita gunakan untuk login ke router itu bisa kita tambah gitu ya. Atau bisa juga kita hapus. Nah, tadi ada user read ya. User read hanya bisa melihat konfigurasi router saja. Nah, sementara user full dia bisa semuanya. Nah, kalau user write dia bisa melakukan perubahan tapi tidak bisa mengubah permission user lain gitu. Lalu juga ada manajemen service gitu. Nah, kita bisa memanajemen service login yang ada pada router. Kita matikan, bisa kita ganti portnya. Nah, bisa kita matikan sesuai dengan kebutuhan gitu. Misalkan IP service ya.
kita hanya menggunakan Winbox saja untuk login ke router gitu. Maka kita matikan service-service yang lainnya yang tidak kita perlukan. Nah, kita juga membuat scheduler untuk penjadwalan tugas-tugas yang ada di router. Nah, kita cek lognya gitu. Nah, apa aja yang terjadi gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, semoga teman-teman paham ya sampai sini. Jika ada pertanyaan silahkan. Nah, pertemuan kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.